Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan, serta rezeki, serta jodoh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana patut kita syukuri dan kita nikmati. Yang saya hormati dosen pengampu matkul MSDI yaitu Bapak Farid Ardiansyah, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang nonton video ini, yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena saya tidak mengetahui siapa yang nonton. Mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai motivasi kerja SDI, yaitu dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang mana terdiri atas Miftahul Alifah Aurelia dengan NIM 200721100142, dan saya sendiri ABD Mukid dengan NIM 200721100141. Nah, di sini ada 3 poin pembahasan yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ada kaidah Islam dan kaidah umum dalam motivasi kerja SDI. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor dan indikator motivasi kerja SDI. Yang ketiga yaitu ada penilaian motivasi kerja SDI. Nah, di sini masuk poin pembahasan yang pertama yaitu kaidah Islam dan kaidah umum dalam motivasi kerja SDI. Nah, kaidah Islam dalam motivasi kerja SDI, yaitu motivasi kerja dalam Islam itu adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan fisik. Dan salah satu cara memenuhi kebutuhan fisik itu ialah dengan bekerja. Al-Quran menyatakan, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, yaitu Quran Surat Az-Zariyat. Lanjut, kaidah umum dalam motivasi kerja SDI. Nah, di sini menurut Hasibun tahun 2016 menerangkan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan gairah kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan yang diinginkan. Motivasi kerja juga merupakan kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pasti setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat di dalamnya sangat penting untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi. Maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja. Atau dengan kata lain, perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor dan juga indikator dari motivasi kerja. Oke, di dalam faktor-faktor di dalam motivasi kerja sumber daya insani ini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu dari faktor internalnya terlebih dahulu, kemudian dari faktor eksternalnya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk faktor internalnya di sini yang pertama yakni ada keinginan untuk dapat hidup ya. Keinginan untuk dapat hidup itu seperti kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi untuk mempertahankan hidup, yang mana bisa membedakan apakah pekerjaan itu baik atau tidak, kemudian haram atau halal, atau dan juga lain sebagainya. Nah, keinginan untuk dapat hidup ini
ada banyak macamnya, yaitu yang pertama untuk memperoleh kompensasi yang memadai. Nah, kompensasi ini kan sudah dibahas di bab sebelumnya ya, pasti teman-teman udah pada tahu semua dan juga nggak perlu saya jelasin lagi. Kemudian untuk poin yang kedua di sini yakni ada pekerjaan tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai. Kemudian yang ketiga yakni kondisi kerja yang aman dan juga aman. Nah, faktor yang kedua yakni ada keinginan untuk dapat memiliki benda. Apa sih yang dimaksudkan seperti itu? Ya, jadi keinginan untuk dapat memiliki benda ini kenapa dapat dijadikan faktor yang bisa memotivasi kerja SDI? Dikarenakan dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Nah, hal yang demikian ini banyak dialami untuk kehidupan kita sehari-hari, bahwa keinginan yang kerja keras atau keinginan yang keras tersebut untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau bekerja. Ya, untuk poin yang ketiga, faktor yang ketiga yakni ada keinginan untuk memperoleh penghargaan. Nah, keinginan untuk memperoleh penghargaan di sini yakni seseorang yang mau bekerja disebabkan dengan adanya keinginan untuk diakui, kemudian dihormati oleh orang lain. Nah, untuk memperoleh status sosial yang tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya. Untuk memperoleh uang itu juga ia harus bekerja keras. Nah, maka dari itu, di sini ada faktor yang ketiga itu menurut saya paling penting, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Lanjut poin yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Nah, tadi udah keinginan untuk memperoleh penghargaan, kemudian faktor yang keempat ada keinginan untuk memperoleh pengakuan. Nah, apabila dijelaskan lebih dalam lagi, nah, maka keinginan untuk memperoleh pengakuan itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya penghargaan terhadap prestasi. Kemudian yang kedua, adanya hubungan kerja yang harmonis dan juga kompak. Kemudian yang ketiga, pimpinan yang adil dan juga bijaksana. Kemudian yang keempat, perusahaan tempat bekerja yang dihargai oleh masyarakat. Kemudian poin yang kelima, nah, keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk berkuasa itu seperti apa? Keinginan untuk berkuasa di sini akan mendorong seseorang untuk bekerja, yang mana seringkali, terkadang ya, bukan seringkali, terkadang keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara-cara yang tidak terpuji. Namun cara-cara yang dilakukan itu masih termasuk gimana ya, masih dalam kategori bekerja seperti itu. Nah, namun karyawan itu akan dapat lebih puas bila dapat pekerjaan seperti yang akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yakni ada hak otonom. Kedua, variasi dalam melakukan pekerjaan. Poin yang ketiga, kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikiran. Poin yang keempat, kesempatan untuk memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai faktor internal daripada motivasi kerja SDI. Ada 5 faktor. Yang pertama, keinginan untuk dapat hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki benda. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Nah, lanjut untuk poin atau faktor motivasi kerja SDI, yang mana ada 2 faktor yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya akan membahas yang faktor eksternal. Yang faktor eksternal lebih banyak daripada yang faktor internal tadi. Yang pertama yakni ada kondisi di lingkungan kerja, kondisi lingkungan kerja. Apa sih kondisi lingkungan kerja di sini? Yang dimasukkan dengan kondisi lingkungan kerja di sini yakni keseluruhan sarana dan juga prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Nah, lingkungan kerja di sini dapat meliputi tempat kerja, fasilitas, dan juga alat bantu pekerjaan. Kemudian ada kebersihan, pencahayaan, ketenangan, dan juga termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang kedua yakni ada kompensasi yang memadai. Nah,
Kompensasi di sini merupakan sumber penghasilan utama bagi para karyawan untuk menghidupi diri serta keluarganya. Nah, kompensasi yang memadai seperti alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Nah, adapun kompensasi yang kurang baik yakni seperti apa ya? Yang akan membuat para karyawan itu kurang tertarik untuk bekerja keras dan juga memungkinkan mereka bekerja tidak tenang. Nah, dari sinilah dapat kita simpulkan bahwasanya besar kecilnya kompensasi ini sangat mempengaruhi motivasi kerja pada karyawan. Jadi, dapat saya simpulkan di sini faktor-faktor motivasi kerja dari eksternal di sini faktor kompensasi lah yang paling berpengaruh. Kemudian faktor yang ketiga yakni ada supervisi yang baik. Nah, fungsi daripada supervisi di sini dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, kemudian membimbing kerja pada karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Tetapi di dalam suatu pekerjaan tidak mungkin tidak ada kesalahan, tidak ada yang namanya kesalahan. Pasti ada, tetapi di sini dengan adanya supervisi yang baik di sini akan meminimalisir adanya kesalahan tersebut. Kemudian faktor yang keempat yakni adanya jaminan pekerjaan. Nah, setiap orang yang mau bekerja itu pasti ada jaminan pekerjaan, yang mana mereka itu kan bekerja bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi mereka itu akan bekerja sampai dengan cukup tua hingga pensiun yang sudah ditentukan. Nah, hal ini dapat terwujud bila perusahaan dapat memberikan jaminan karir untuk masa depan karyawannya. Nah, untuk poin yang selanjutnya yakni ada status dan juga tanggung jawab. Status dan juga tanggung jawab di sini kedudukan di dalam jabatan yang merupakan dambaan setiap karyawan di dalam bekerja. Kenapa demikian? Dikarenakan karyawan bukan hanya menghadapkan kompensasi semata, tetapi pada satu masa mereka juga berharap akan kesempatan menduduki jabatan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi apabila seseorang karyawan itu mendapatkan jabatan, maka seorang karyawan itu akan merasa dirinya itu lebih dipercaya, lebih diberi tanggung jawab, kemudian diberi wewenang yang besar untuk melakukan sebuah kegiatan. Untuk faktor yang selanjutnya yakni peraturan yang fleksibel. Nah, bagi perusahaan yang besar itu biasanya sudah biasa ditetapkan sistem dan juga prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Nah, sistem dan produksi kerja ini dapat disebut dengan peraturan yang berlaku dan bersifat mengatur dan juga melindungi para karyawan. Nah, maka dari itu dari semua yang merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja antar sama karyawan dengan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban para karyawan, pemberian kompensasi, promosi, mutasi, dan juga lain sebagainya. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja sumber daya insani pada diri seseorang. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menentukan satu persatu secara spesifik faktor yang mempengaruhi motivasi kerja SDI tersebut. Selain dengan adanya faktor-faktor motivasi kerja SDI, di sini juga ada indikator motivasi kerja SDI. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, yakni kebutuhan akan prestasi. Nah, kebutuhan akan prestasi di sini memiliki karakteristik dengan kecenderungan untuk mencari tantangan dan juga tingkat kemandirian yang tinggi. Nah, yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Di sini kebutuhan akan afiliasi di sini yakni hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan juga akrab. Kemudian yang ketiga,
kebutuhan akan kekuasaan. Nah, yang dimaksudkan dengan kebutuhan akan kekuasaan di sini yakni kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku di dalam suatu cara di mana orang-orang itu tidak dipaksa untuk berperilaku seperti yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kemudian untuk materi yang terakhir yakni ada penilaian motivasi kerja. Kenapa sih harus ada penilaian motivasi kerja? Nah, penilaian motivasi kerja SDI di sini merupakan kegiatan controlling seperti mengkontrol di dalam manajemen perusahaan, yang mana penilaian motivasi kerja ini juga dilakukan dengan baik, yang dapat membantu suatu perencanaan karir, kemudian motivasi kerja karyawan, dan juga loyalitas organisasi dari karyawan, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja karyawan, yang mana para pekerja dapat mengetahui sampai di mana dan bagaimana penilaian terhadap kinerjanya yang dinilai oleh atasan atau tim penilai. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mohon maaf, dan juga apabila teman-teman ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan pada saat jam mata kuliah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.